Baik ya teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk mata pelatihan ALISKOM, analisis isu kontemporer ya. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di poin terkait modal insani dalam lingkungan strategis. Ya, jadi ada minimal 6 ya yang harus dijadikan sebagai potensi ya yang harus diwujudkan untuk bagaimana teman-teman nanti dalam menyikapi terutama nanti di dalam unit kerjanya maupun di dalam dalam mengimplementasikan di sosial kemasyarakatan, modal insani menjadi sangat penting. Oke, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, ada yang perlu didiskusikan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin Mas Fadilah? Belum, Pak. Belum ya. Mas Septian? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Paham ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Jadi untuk slide berikutnya terkait dengan submapel ini yaitu nanti terkait dengan isu strategis kontemporer. Jadi nanti termasuk di sana adalah masalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, ada money laundering, proxy war, kemudian ada mass communication, ada cybercrime, hate speech, hoax. Nah, ini sebenarnya isu-isu strategis yang sepanjang ya perjalanan manusia ini hampir selalu hadir ya. Baik yang lingkupnya kecil, lingkupnya sedang, lingkupnya besar, baik yang kompleks maupun yang pro internasional. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang selama ini baik langsung tidak langsung menjadikan lingkungan kita ya berada dalam situasi yang tidak mudah di dalam mengelola, apalagi terkait korupsi ya. Kalau teman-teman pasti sangat update info ya. Hari ini mungkin kalau di medsos itu sering ada joke ya. Jadi apa itu yang iklan yang Wani Piro apa? Siapa itu? Yang sering di itu Wani Piro Jin ya, yang Jin itu ya. Ya, Pak, Jarum 76, Pak. Ya, yang negara lain memindahkan sesuatu, membuat sulap ya, atau begitu kita sulapnya tadi korupsi bisa hilang gitu kan. Jadi ini yang anekdot yang sampai hari ini memang luar biasa ya. Jadi keparahan terkait dengan ya sikap perilaku, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan kriminalitas dan sebagainya, ini korupsi juga luar biasa memberikan menyandra, apalagi narkoba ya sekarang luar biasa. Tidak hanya hampir semua lapisan kena ya, yang artis, yang mungkin ada dosen juga dan sebagainya. Terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Ya. Yang pertama adalah korupsi ya. Ya kalau sekarang nih ada ya ini kartun ya. Kalau corona sudah hilang, apa korupsi juga hilang ya Mbak gitu kan. Jadi ini kan satu sisi kita begitu gencarnya ya, misalnya bicara COVID ini ya, sekarang kan mudah-mudahan hilang karena pandemik ini memang secara nyata membuat orang takut ya, menjadi panik, seolah-olah itu menjadi salah satu membuat kita meninggal. Kita kadang-kadang lupa bahwa kematian seseorang memang sudah ada batasnya, tapi kadang-kadang dengan adanya COVID ini membuat panik, seolah-olah COVID itulah yang membuat kita menjadi meninggal. Jadi begitu hiruk pikuknya ya suasana COVID hari ini. Jadi ini menjadi menarik. Nah, tapi jawabannya korupsi itu bukan virus ya. Korupsi itu misterius. Tapi benar. Jadi ya hari ini teman-teman juga menonton, melihat, mengamati ya bahwa perkembangan situasi korupsi ini memang ya walaupun sudah ada KPK ya. Apa sih KPK itu?
Komisi Pemberantasan Komisi Korupsi. Pemberantasan Sudah ada Korupsi. komisi pemberantasan korupsi, sudah ada polisi, sudah ada ya lembaga-lembaga yudikatif ya yang menangani tentang hukum masih juga ya. Korupsi itu ya layaknya ini kehidupan manusia selalu ada gitu. Nah, tentu ini enggak menjadi sederhana ya, karena sepanjang kehidupan manusia itu memang kelihatannya karena memang setan itu ya sepanjang kehidupan manusia ini ada gitu. Jadi kalau kita lihat dari histori ya, zaman kerajaan misalnya ya. Jadi kalau lihat masa lalu zaman kerajaan juga bagaimana perilaku korupsi yang misalnya orang raja yang ingin ekspansif ya mengembangkan wilayahnya ke daerah lain, itu juga ada unsur tadi upeti, pemberian hadiah gitu kan, baik hadiah berupa barang maupun hadiah yang lain itu ya. Itu kalau kita melihat serialnya itu panjang gitu ya. Jadi bukan bicara hari ini atau kemarin, tapi sudah ya berabad-abad yang lalu. Jadi memang bukan hal yang mudah. Nah, kemudian di masa katakan penjajahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca atau nonton yang YouTube atau film kan dulu juga banyak ya orang-orang yang mencari keuntungan ya, menjilat ya. Jadi memberikan sesuatu kepada penjajah sehingga dia terlindungi. Jadi dia sudah padahal dia memberikan sesuatu ada maksudnya kan, supaya tadi dia bisa mengambil sesuatu yang bukan hak dia gitu. Ada korupsi. Ya, tapi itu memang ya seperti itu, artinya selalu ada hal baik dan ada hal buruk. Nah, memang tidak bisa menolkan korupsi, nggak bisa. Yang bisa hanya menghambat, meminimalisir gitu kan. Sama seperti di badan manusia itu kan ada potensi-potensi sakit, apakah diabetes, apakah kolesterol, atau darah tinggi, jantung itu ada potensi. Tetapi tidak bisa dihilangkan, yang bisa tadi dibonsel lah, dikecilkan sehingga tidak berkembang. Nah, apalagi di zaman modern ya, di zaman modern ini ya luar biasa ya, kejahatan-kejahatan yang korupsi tadi sudah, kalau teman-teman melihat di TV ya, kadang-kadang begitu menyedihkan kita ya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada pemuda yang misalkan tadi diberikan jaket orange ya sama KPK gitu ya. Nah, itu artinya kalau bicara perjalanan korupsi memang luar biasa panjang gitu. Jadi dari zaman now sampai zaman old itu ya selalu ada. Tapi ini menjadi penting buat ya teman-teman semua, buat saya seluruh PNS, bagaimana kita harus punya sikap anti korupsi gitu. Jadi nanti kalau teman-teman masuk di pembelajaran anti korupsi, tentu bagaimana say no to corruption gitu kan. Yaitu harus membangun aspek sikap perilaku anti korupsi gitu, karena memang korupsi ini tadi layaknya virus gitu kan, yang bisa menyerang tapi dia juga misterius gitu kan. Nah, itu nanti sikap-sikap anti korupsi itu yang secara eksplisit nanti pada saat teman-teman belajar mapel anti korupsi. Jadi ada satu imunitas yang dibangun oleh sikap perilaku teman-teman sebagai, katakan sekarang CPNS, mempunyai tameng sehingga tidak tergoda, tidak melakukan, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk seperti korupsi. Nah, tentunya ini bagaimana korupsi itu bisa menjadi ya layaknya pandemik ya, menjadi penyakit. Tentu ada faktor ya, baik, makanya salah satunya adalah faktor individu ya. Makanya tadi kalau dari sisi katakan lingkungan strategis ya, dari individu itu memang punya kelonggaran, punya ketidakpatuhan, punya gaya hidup yang berlebihan, itu biasanya sangat rentan terjangkiti penyakit korupsi. Nah, makanya nanti teman-teman bagaimana teman-teman punya sikap anti korupsi, salah satunya sederhana gitu kan. Karena sederhana itu menjadi salah satu benteng tidak tergiur. Banyak orang yang memang secara finansial, secara materi sudah jauh lebih cukup, tapi karena tadi tidak sederhana, ya lifestyle-nya ya, gaya hidupnya tinggi, akhirnya tadi
mungkin gajinya udah 100 juta, tapi karena lifestyle-nya itu 200 juta, ya tadi layaknya orang minum orang dahaga gitu, haus gitu kan. Jadi kepengen mendapatkan, jadi kurang terus. Nah, itu faktor individu. Nah, makanya teman-teman sebagai CPNS tadi tidak hanya profesional tapi berkarakter. Jadi harus punya attitude ya, sikap, punya salah satunya tadi sikap anti korupsi. Ya, salah satunya sederhana, disiplin. Nah, yang nggak kalah penting adalah ya faktor lingkungan. Bisa jadi mungkin lingkungan itu dari lingkungan keluarga, mungkin tuntutan yang berlebihan dari anak atau dari istri, dari orang tua, dari kolega, saudara dan sebagainya. Nah, itu yang membuat yang kita sering menonton di TV atau membaca berita memang ada berbagai ya alasan kenapa orang melakukan korupsi kan. Ada yang sekedar memang dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya, ada memang tekanan-tekanan, yaitu salah satunya mungkin dari keluarga gitu. Wah, masa kamu kalah sih sama tetangga sebelah, yang tetangga sebelah kemarin mobilnya sudah baru lagi gitu. Nah, ini kan ada satu godaan ya, sehingga faktor lingkungan itu menjadi sangat-sangat penting gitu dalam rangka menguatkan sikap perilaku, sehingga unsur-unsur yang menjadi berpeluang untuk melakukan korupsi itu dengan faktor lingkungan yang mungkin lemah itu menjadi besar orang melakukan korupsi. Tapi kalau sebaliknya ya menjadi kecil ya, jadi bentengnya. Makanya tadi kalau bicara tentang faktor individu tadi dikatakan di sana di modal insani kan ada ketabahan ya. Ketabahan itu kalau nanti dikaitkan dengan katakan nasionalisme ya, teman-teman kan harus punya rasa nasionalisme, yaitu salah satu nilainya bagaimana nilai ketakwaan. Jadi salah satunya berdoa, mohon perlindungan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita tidak punya sandaran seperti itu tadi godaannya sangat besar, banyak yang ingin menerkam kita gitu. Jadi faktor individu, lingkungan itu harus bersinergi, harus dibangun suasana yang sangat kondusif gitu. Karena kalau melihat dari sejarahnya memang ya tumbuh subur, tumbuh selalu dalam suasana ada kehidupan manusia. Nah, ini yang saya tekankan di dalam pemahaman menganalisis lingkungan ya, yang isu-isu strategis, analisis kontemporer, memahami salah satu yang menjadi hal yang bisa mengganggu lingkungan adalah tadi korupsi. Harus dikuatkan dari faktor individu. Kalau individunya kuat, dia bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungan. Mas Raditya, ya Pak. Ya. Mas Raditya kan selama ini mungkin pernah nonton atau ya katakan membaca terkait dengan misalnya OTT ya. Apa OTT itu? OTT. Ya KPK kan biasanya ada tuh OTT. Ada yang tahu nggak? Operasi tangkap tangan, Pak. Ya, operasi tangkap tangan. Ya, kan sering ya pejabat publik, pejabat partai dan tangan. sebagainya terjebak. Oke. Ya, saya tadi Mas Raditya, saya ingin tahu sebenarnya kalau bicara korupsi kan tidak harus selalu yang bentuknya material mahal, besar, finansial, tapi bisa jadi dimulai dari hal kecil ya, misalnya korupsi waktu atau korupsi menggunakan sarana-sarana kantor yang digunakan untuk bukan urusannya gitu ya. Kalau Mas Raditya berapa 7 bulan di daerah? Sudah 7 bulan lebih, Pak. Ya, 7 bulan. Ada nggak potensi-potensi yang dilihat di sana, misalnya hal kecil lah, tapi itu bisa kalau tidak ada pencegahan bisa menjadi potensi besar. Ada nggak di sana? Ya misalnya waktu atau apa gitu. Ada nggak yang bisa di-share? Tapi nggak usah menyebut person ya, tapi ya kondisi gitu. Mungkin seperti tadi yang Bapak jelaskan, Pak, ada penggunaan sarana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pekerjaan, tapi ada kepentingan personal yang masuk ke situ, Pak. Ada ya, ada kelihatan gitu ya? Ada, Pak. Oke. Artinya ini menjadi catatan ya, artinya nanti Mas Raditya melihat bahwa itu ya sebagai calon pegawai sudah memahami itu ibaratnya
jamur, dia akan terus tumbuh kalau tidak dibasmi gitu ya. Meskipun tadi cara membasminya kan kita punya cara tadi ya, yang namanya di modal insani harus punya etika ya, etika kesantunan. Kalau misalnya ada kekeliruan di bosnya, nggak mungkin terlalu nggak vulgar gitu ya, menunjuk-nunjuk, tapi mungkin dengan cara yang santun. Kalau Mas Jody gimana Mas Jody? Ada nggak sesuatu yang secara individu atau lingkungan itu menjadi kelihatan di sana di unit kerjanya? Sini sih Pak, suara saya kedengaran Pak. Halo Mas Jody, kelihatan? Kedengaran nggak? Halo, Kedengaran nggak suara saya? kedengaran ya? Ya. Kedengaran Pak. Ada nggak sesuatu Kedengaran, yang dilihat Mas Suara saya Jody? kedengaran tidak Pak? Kedengaran, suara kamu kedengaran. Ada nggak yang menurut Mas Jody bisa kelihatan bahwa itu termasuk hal-hal yang bisa menjadi potensi terjadinya korupsi di unit kerja di sana selama 7 bulan? Kalau di sini yang saya alami saja ya Pak. Ya. Iya, mungkin itu lebih ke penyalahgunaan waktu gitu ya Pak. Ya. Misalnya kan sudah ditetapkan kalau kita masuknya itu harus 7:30 absen. Terkadang kita setelah absen kembali lagi begitu Pak ke tempat tinggal, nanti sekitar jam 8:30 baru kembali lagi ke kantor. Saya pernah juga sih. Itu suara apa ya, berisik banget? Korupsi waktu ya. Oke, ya artinya Pak, di Asmat ini kan papan. Oh gitu. Oh, saya pikir ada ini sesuatu. Suara papan itu Pak. Oke. I know ya, nggak apa-apa deh. Saya pikir ada sesuatu yang membahayakan. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi Mas Jody melihat salah satunya Tidak, potensi Pak. Ya tentang waktu ya. Jadi sama. Jadi kalau kita bicara korupsi artinya secara penyalahgunaan materi waktu dan non materi. Karena biasanya kalau sudah ada satu pelanggaran kecil, biasanya untuk melakukan pelanggaran yang kecil berikutnya akhirnya terakumulasi kan menjadi pelanggaran yang besar. Kalau Mbak Noviria, ada nggak Mbak yang terlihat potensi terjadinya korupsi? Terlihat Pak. Apa itu contohnya tuh? Apa ya? Misalnya kan Pak, di sini motor dinas itu isi setiap bulan terus nanti diganti uangnya kan sama bendahara. Tapi bendahara tidak mengecek apakah memang benar-benar bensin yang dibeli itu memang masuk untuk motor dinas atau enggak. Jadi kemungkinan ada oknum yang menyalahgunakan itu bisa aja Pak. Mungkin kalau ada. Ya. Kan ada celahnya maksudnya. Oke, makasih Mbak Noviria ya. Jadi setidaknya teman-teman yang baru lahir nih ya, masih CPNS juga, baik yang sifatnya tadi waktu maupun perilaku penggunaan ya, nanti kan ada abuse of power ya, menyalahgunakan kewenangan itu juga sudah mulai sensitif ya. Nah, sehingga nanti melihat ini semua, teman-teman terus menguatkan implementasi dari sikap anti korupsi. Ya, jadi bicara korupsi artinya faktor individu, faktor lingkungan. Itu menjadi dua hal yang tidak boleh diabaikan. Kalau melihat dari ya perjalanan terjadinya korupsi memang ya sudah sepanjang kehidupan manusia, tapi bahwa kita punya peluang untuk menjadi orang-orang baik. Ya. Ini kalau kita melihat data ya, ini dari CPI ya, Corruption Perception Index tahun 2018 ya, ini kalau di wilayah Asia Pasifik ya, ini ya topnya ini New Zealand ya, topnya itu New Zealand dengan skor 87 ya. Jadi New Zealand itu Selandia Baru ini termasuk negara yang adem ayem ya, yang nyaris tidak ada gejolak ya. Cuman kemarin sempat sekali ada yang ya, tapi sempat sebentar ya. Tapi kalau melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, situasi negara itu memang cocok nih jadi negara yang
ranking kedua. Kalau satunya kalau nggak salah Denmark ya. Nah, kalau Indonesia kira-kira di mana tuh? Nomor 89 gitu ya. Ya, jadi kita termasuk ya masih rawan ya. Masih rawan korupsi. Kenapa? Kira-kira kok kalau menurut Mas Armiawan, padahal di kita sudah ada KPK, terus ya tokoh agama selalu menasehati, kemudian ya dulu Pak Presiden SBY ya menjadi apa namanya garda terdepan yang akan memengarangi korupsi ya. Kenapa nih kok kita kayaknya bergeraknya di level-level yang beresiko terus gitu? Kenapa Mas Armiawan? Kalau menurut saya Pak, itu karena penindakan korupsi itu kayak main-main saja. Main-main ya. Walaupun sudah ditangkap KPK, nah untuk di pengadilannya tetap mudah sekali untuk bebasnya. Atau kalau tidak keringanan dalam penegakan hukumnya. Iya. Jadi memang banyak aspek ya, banyak hal ya, bukan hanya pelakunya, tapi juga penegak hukumnya juga masih ada tadi ya, celah-celah untuk bermain ya gitu. Benar nggak Mas Farheza? Setuju nggak yang dibilangin Mas Armiawan? Kayaknya kok berat banget ya berantas korupsi di Indonesia ya. Kenapa Mas Farheza? Halo, Farheza? Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke. Kalau gitu saya ganti deh ke Mbak Nabila. Dengar suara saya, Mbak? Dengar Pak. Ya, tadi kata Mas Armiawan ya susah karena tadi pelaku maupun ya tadi penegak hukumnya juga masih longgar gitu. Benar nggak itu? Saya setuju sih Pak sama pernyataannya dari Armi. Kalau melihat dari berita-berita yang ada gitu, pelaku korupsi itu kayak bisa aja bebas kemana-mana gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita melihat ya di TV ya, di berita kadang-kadang kita sedih ya, yang ditangkap bukannya koruptornya aja, hakimnya juga ikut ditangkap ya, kan menyedihkan gitu ya. Ya, bahkan kita melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, menjadi hal biasa di TV, padahal itu ya menjadi borok ya. Jadi sih kalau kita melihat dari Transparency International ya, kita masih dalam posisi ya seperti itu, dekat Sri Lanka, dekat ya Filipina, Thailand gitu ya. Oke. Tapi mudah-mudahan ini sebagai satu pemicu ya, sebagai cambuk supaya teman-teman sebagai yang muda, yang smart bisa menjadi energi baru tuh untuk say no to corruption gitu ya, sebagai pendekar-pendekar baru ya, sebagai champion untuk melawan korupsi. Jadi mudah-mudahan di Latsar ini tidak hanya tadi menghasilkan PNS yang profesional, tapi memang berkarakter. Salah satunya tadi punya ketangguhan di dalam membentengi diri untuk tidak korupsi. Ya, ini kalau kita melihat dari pergerakan dari ya pemimpin ke pemimpin ya. Ya, jadi kalau kita melihat perjalanannya sebenarnya sih ada perubahan ya. Ada perubahan dari ya katakan skornya yang tadinya masih di bawah 30 sekarang sudah 37 ya. Hanya saja memang kalau dibandingkan dengan negara lain ya tadi masih levelnya level yang mengkhawatirkan gitu. Tapi sebenarnya dari sisi pemerintah upaya untuk melihat itu juga sebenarnya semakin nyata ya. Contohnya misalnya di BPS seperti kita ya. Teman-teman pernah dengar nggak saber pungli? Tidak. Belum. Ya, saber pungli. Kenapa? Apa itu saber pungli? Belum pernah. Liar. Ya, sapu bersih ya, sapu bersih pungli. Ada juga sekarang sebenarnya cukup konkret ya, misalnya ada lagi gugus satgas ya, satgas atau gugus gratifikasi ya. Ya, itu juga sama. Jadi gratifikasi juga salah satu unsur yang menjadi terjadinya korupsi. Karena memang di kita nih kayak Mas Armiawan kan biasanya kalau misalnya dari daerah mau pulang ke Jakarta gitu ya. Pulangnya kemana sih? Kamu kalau pulang kemana? Ke Mas Armi biasanya sekarang kalau pulang ke Jawa apa kemana? Belum pulang kemarin Pak. Masih. Oh, belum pulang. Kalau ya. Pulangnya ke Purwokerto Pak. Iya, kan biasanya gitu ya dari Papua. Papua kamu ya? Iya Pak, Papua Barat.
Ya, dari Papua kan misalnya bawa kue apa? California ya? Apa namanya? Kue apa itu yang kue apa? Kue California ya? Ada tuh di Belum tahu, Papua Pak. tuh kan. Kue Belum apa tahu itu? ya. Ya kan biasanya kan kita senang memberi hadiah, bawa oleh-oleh kan. Nanti ke Prokerto, dari Prokerto bawa mendoan gitu ya. Iya, Pak, mendoan, Ya. lagi mendoan. Ya, jadi kadang-kadang memang gitu. Jadi di kita salah satunya gratifikasi karena tadi misalnya bicara karakter kita kan tipe orang yang senang berbagi ya, senang berbagi, senang traktir. Nah, kadang-kadang kalau sudah hubungannya dengan penyedia jasa, misalnya ada jasa percetakan gitu, kadang-kadang tadi kejebak gitu kan. Makanya kan dulu dilarang memberikan hadiah atau parcel kepada pimpinan atau kepada orang-orang yang punya kewenangan. Takutnya tadi terjadi penyalahgunaan wewenang gitu kan. Nah, peluang untuk terjadinya korupsi seperti tadi, gratifikasi, pemberian hadiah. Makanya salah satu tadi, kalau lebaran nggak boleh ngasih lagi parcel kepada bos ya, kepada pimpinan kan. Gitu. Oke. Tapi kalau ngasih hadiah ke pacar boleh nggak? Kamu pacarnya orang mana, Armin? Boleh, Pak. Orang Papua? Ya, enggak, ini artinya cok aja ya. Jadi peluang terjadinya korupsi itu hampir di semua aspek kehidupan. Jadi harapannya teman-teman yang Latsar ini nanti baik dari sisi pengetahuan, baik dari sisi pengalaman dan sebagainya semakin menguatkan aspek daya tahannya ya terhadap sikap korupsi. Nah, yang berikutnya adalah ya selain korupsi yang menjadi isu konten sekarang adalah narkoba ya. Kemarin teman-teman sempat tes itu enggak? Bebas narkoba enggak? Sempat, Pak. Enggak ya? Sempat, Pak. Sempat ya? Ada yang terindikasi nggak nih? Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Jadi Nggak ada. nggak ada. Ya jadi memang kalau bicara apa namanya narkoba hari ini luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ini data dari apa namanya yang Badan Narkoba Nasional ya. 80% penyelundupan Indonesia menggunakan jalur laut nih ya. Jadi laut kita ini yang luar biasa ini menjadi celah ya. Menjadi celah masuknya tadi barang haram ya. Bahkan kalau kita lihat di TV ya beberapa kali artis, tokoh yang selama ini kelihatannya bisa menjadi apa? Panutan, bisa menjadi sumber inspirasi ya, terkena apa namanya? Tersandung ya konsumsi narkoba. Nah ini salah satu memang secara geografis ya kita menjadi pasar yang subur buat para petualang-petualang yang mencari kehidupannya dari barang-barang haram seperti itu. Ya artinya tingkat ya terjadinya penggunaan narkoba, distribusi narkoba ini luar biasa ya, terbentang dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua nih. Ada celah-celah yang secara geografis menjadi mudah untuk menyebarkan. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, BNN ya mengungkap modus operandi truk muatan pisang. Truk muatan pisang dan pakan ternak berisi narkotika. Bayangin aja tuh. Ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa tayangan TV malah justru tidak apa ya, tidak terduga tuh yang barang narkotikanya ini dimasukkan ke dalam perut ya. Ya. Itu yang luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan yang tidak halal dia begitu nekatnya gitu ya. Nah ini contoh betapa bicara peluang terjadinya penyalahgunaan konsumsi obat narkotik, obat-obat terlarang dan sebagainya ini sangat ya terbuka karena memang tadi di samping memang orang-orang yang mendistribusikan itu cukup luar biasa usahanya, sebagian aparat juga masih ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, ini harapannya teman-teman juga memahami ini karena karena kita sebagai ASN ya yang fungsinya sebagai perekat bangsa, kemudian pelaksana kebijakan pemerintah. Nah, ini tentunya upaya menjadi figur-figur yang
terhindar dari penggunaan narkoba menjadi sangat penting. Ya, jadi kalau menurut BNN tahun 2017 ya, lebih dari 3 juta orang. Nah, ini mengerikan nih, kelompok usianya tuh udah ngeri tuh, 10 tahun hingga 59 tahun ya. Jadi kalau kita lihat di berita kan bahwa bicara narkoba begitu banyak variannya ya, dari yang anak-anak dengan model coklat, minuman, luar biasa. Jadi yang digarap itu memang semua segmen ya, segmen anak-anak SD, banyak kejadian tuh yang model-modelnya seperti permen, coklat dan sebagainya. Nah, ini kalau kita melihat dari varian narkobanya sendiri juga sangat mengerikan. Kemudian kalau dari sisi penggunanya juga mengerikan karena tadi umur 10 tahun ya hingga 59 tahun. Nah, apalagi kalangan pelajar mahasiswa ya, hampir 20%. Nah, apalagi menurut BNN 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal akibat konsumsi narkotika. Ya. Kalau menurut Wilhelmus. Iya, iya Pak. Ya. Bagaimana Jadi Pak? kalau yang melihat dari sisi ini ya, data ya, bahwa kelompok usianya 10 hingga 59 tahun, gimana Mas? Mengerikan nggak Mas? Kalau menurut saya Pak, miris sekali sih. Ya. Terutama yang di usia-usia muda ini. Ya. Karena mereka kan sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya tidak terlibat dalam hal narkoba ini. Ya. Jadi cukup miris. Ya. Jadi ini menjadi racun untuk generasi muda ya Mas Wilhelmus ya. Iya, betul. Ya. Kalau Mbak Elizabeth kan di mana nih, di Sorong ya? Di mana tadi, Manokwari ya? Kamu di mana? Sorong ya Mbak Elizabeth? Di Jayawijaya Pak. Oh, Jayawijaya ya. Oh, di Jayawijaya di sana juga kayaknya agak ini juga ya, rawan juga ya. Bisa nggak diceritakan? Iya sih, tahun kemarin. Itu kejadiannya tahun kemarin sih Pak. Jadi saya masih di Jakarta posisinya. Oh gitu ya. Yang kerusuhan. Ya. Jadi kalau rawan narkoba belum tahu sih Pak. Kalau yang cerita rawan narkoba. Iya ya. Oke. Jadi kalau kita bicara lokasi, bicara apakah di Jawa, luar Jawa, sebenarnya bicara peluang sudah hampir mengerikan ya. Terus melihat sepak terjang mereka juga sudah begitu luar biasa meracuni ya. Ya, ini kalau melihat dari kelompok gender ya, laki-laki 74%, kemudian perempuan 25%. Ya paling rawan ya DKI karena memang pusat ya. Tapi tidak berarti yang daerah lain menjadi tidak waspada. Ya. Nah itu, Indonesia adalah sasaran empuk bagi pengedar narkoba. Setidaknya 72 jaringan internasional yang beroperasi di negara kita ya. Jadi kalau kita melihat sering ya kadang-kadang di lapas ya, mestinya sudah terprotek, tapi masih terjadi ya. Ada yang di lapas masih bisa mengendalikan operasi tentang penjualan narkoba. Jadi tadi yang seperti disampaikan tidak hanya korupsi, narkoba juga tadi karena ada beberapa penegak hukum yang masih tidak kuat di dalam memegang tugasnya masih longgar, sehingga ini menjadi sasaran empuk buat para kriminal. Ya ini kalau kita lihat ya, ini cukup mengerikan ya. Jadi ada artis, tuh, kemudian ada ya beberapa tokoh ya yang tersandung dengan masalah narkoba. Nah, ini semua menjadi penting buat ya teman-teman dalam rangka bagaimana mengidentifikasi nanti problem, mengidentifikasi peluang-peluang terjadinya kecurangan, kriminal, fraud ya, penyalahgunaan dan sebagainya.
ini menjadi satu pengetahuan ya penting buat teman-teman, sehingga sebagai PNS khususnya di BPS sudah mampu ya meminimalisir, mampu membentengi dirinya untuk hal-hal yang apakah korupsi atau narkoba. Oke. Yang berikutnya yaitu terkait dengan terorisme dan radikalisme ya. Ya, terorisme dan ya. Jadi kemarin kalau teman-teman yang lihat di medsos, di TV ya, di mana kemarin di Lampung ya? Apa kemarin terjadi di Lampung? Ada yang dapat berita di WA group? Halo? Apa yang terjadi di Lampung kemarin? Itu ya Pak? Hah? Ustadz yang dibacok itu. Ya, jadi kan kemarin sedang ini ya, jadi Ustadz Jabir ya yang lagi pengajian di Lampung ya, kan ya sebenarnya sasarannya dibunuh ya, tapi terluka ya itu sebenarnya salah satu ya fenomena ya gejala yang terjadi di masyarakat kita. Memang masih ada hal-hal yang tadi terkait dengan terorisme dan radikalisme. Hanya saja kan selama ini terorisme itu ya tanda petik masih menjadi negatif image ya, seolah-olah dari unsur agama gitu, orang-orang yang radikal, garis kelas. Tapi padahal di balik itu juga sebenarnya ada unsur-unsur kriminal yang ya mungkin nanti kita kembali kepada proxy war gitu ya, orang menyerang tapi dengan menggunakan orang lain ya. Jadi kalau melihat dari isu terorisme radikalisme ya dari yang lingkupnya di Indonesia, di internasional, memang itu sudah sudah sangat mengerikan ya. Ya, jadi radikalisme ini tadi sekarang misalnya ya sama lah, misalnya kan kalau di sekolah ya kadang-kadang kan ada yang bullying ya, bullying apa namanya itu? Mas Konan tuh apa bullying? Mana Mas Konannya nih? Nggak ada ya? Masa Bang? Mas Septian. Ya, Mas Septian. Halo, dengar suara saya? Iya Pak. Iya. Ya, kan sering ya kadang-kadang di sekolah ya atau di mana terjadi bullying. Tahu bullying nggak? Tahu Pak, tahu Pak. Apa itu? Nah, jadi itu kayak tindakan dari seseorang yang dilakukan terhadap orang lain, di mana itu membuat orang lain tuh menjadi intinya kayak merendahkan mereka begitu Pak, sehingga mereka menjadi kayak macam terpuruk begitu. Ya, jadi memperlakukan seseorang ya yang dalam kondisi tadi dipermalukan, diintimidasi lah gitu ya. Itu juga menjadi salah satu benih-benih terjadinya radikal ya. Orang akhirnya tidak empati, menjadi mudah untuk menggunakan senjata, menggunakan fisik untuk memukul dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat gejalanya ini memang ya luar biasa hari ini ya. Jadi teman-teman dulu mungkin pernah nonton ya ketika ada misalnya yang 11 September ya, 91 ya, yang gedung WTC itu ya, yang kan itu juga salah satunya. Ya, itu menjadi salah satu tontonan ya terkait dengan terorisme. Nah, sekarang kita ngelihat di Indonesia juga begitu, tapi yang menjadi belum tuntas sebenarnya ada sesuatu ya di balik terorisme itu. Kadang-kadang kan terlalu atraktif ya, nangkap satu teroris itu kayak mau nangkap terlalu heboh, terlalu vulgar di dalam menggerbek. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ini sebagai satu isu ya yang sampai sekarang masih belum tuntas. Dan ini terkait dengan berbagai kepentingan. Kalau kita bicara terkait dengan apakah kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan militer, ini tentunya tidak hanya
bermain lokal, tapi sudah ada konspirasi global, sudah ada jaringan-jaringan yang sangat luas, sehingga terkadang di satu sisi menjadi tanda petik seolah-olah pembiaran ya, seolah-olah tidak tuntas. Misalnya seperti salah satu auditor di KPK ya, misalnya Baswedan kan waktu itu terlukai dengan disiram air keras, itu pun akhirnya menjadi di ranah publik masih menjadi perdebatan. Kenapa nggak cepat ditangani gitu kan? Nah teman-teman sebagai seorang CPNS tentu harus bisa melihat semuanya dalam kacamata yang jernih, tidak terjebak atau terprovokasi ya. Jadi sekarang kan mudah ya, nanti mungkin masuknya di hate speech ya, jadi ujaran kebencian ya, itu bisa jadi dari masalah seperti ini. Ada kebencian, ada dendam, ada marah. Nah ini sebenarnya benihnya seperti itu. Jadi radikalisme, terorisme itu menjadi mungkin kalau di Papua ya itu kan sering ya, misalnya ada kalau di Papua tuh OPM ya. Ya. Tapi juga terkadang kan juga ada hal-hal yang nggak clear gitu. Jadi nanti teman-teman sebagai seorang PNS yang memang fungsinya sebagai pelayan, sebagai perekat bangsa, sebagai pelaksana kebijakan, tentunya harus profesional ya, harus proporsional menyikapi, jangan sampai teragitasi, ikut-ikutan, sehingga ikut memberikan komentar, ikut memberikan ujaran-ujaran yang secara fungsi teman-teman bisa rusak, sehingga nanti merugikan teman-teman sendiri. Nah itu terorisme dan radikalisme begitu membahayakan. Jadi itu kalau kita punya sensitif negatif juga bisa mengganggu kepada harmonisasi hubungan dengan rekan-rekan kerja. Jadi jangan sampai nanti justru terjadi konflik di dalam unit kerja, jangan sampai, karena kalau sampai terjadi seperti itu ya artinya fungsi dari melayani dan yang tiga hal itu menjadi hilang. Siapa nih? Sorry. Mbak Kilya. Ya. Ya, Pak. Ya, dengar suara saya ya? Dengar ya Mbak Kilya ya? Ya. Oke, Mbak Kilya, apa sih yang dipahami tentang terorisme radikal ini menjadi sesuatu yang menjadi isu kontemporer dan menjadi strategis untuk dipahami? Halo? Ya, Pak, menurut saya akhir-akhir ini isu radikal itu jadi ini, Pak, isu yang gampang panas, Pak, di media sosial gitu. Jadi kayak kita menyinggung sesuatu itu orang-orang tuh gampang panas gitu, Pak, gampang tersinggung. Dan menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing sih, Pak, cara mencegahnya. Iya. Kalau menurut Mas Billy Cray. Halo Mas Billy. Halo Billy, kamu dengar? Ya Pak, ulangi soalnya tadi suaranya agak kesendat. Ya. Coba Pak ulangi pertanyaannya, soalnya agak kesendat. Ya, oke. Jadi salah satu hal yang menjadi isu terkait dengan isu strategis, terkait dengan lingkungan strategis ini, isu kontemporer adalah masalah radikal dan terorisme. Menurut Mas Billy, kenapa ini kok menjadi penting? Halo? Iya, ya halo Pak. Ya, gimana Mas? Dengarnya Pak suaranya? Ya, suara kamu masuk, dengar. Terorisme dan radikalisme ini sangat penting terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia ya Pak. Dan saya setuju dengan teman saya sebelumnya, bahwa ketika kita membahas tentang terorisme dan radikalisme itu bisa membuat
sensitif untuk beberapa orang, baik, dan bisa dikaitkan dengan persoalan agama, persoalan ras dan sebagainya. Misalnya agama Muslim atau Nasrani, untuk yang ras misalnya BM dan sebagainya, Pak. Ya, oke. Jadi artinya ini bagian dari yang memang nggak bisa diabaikan ya, Mas Billy ya, untuk menjaga tadi bagaimana mempersatukan tidak hanya etnis tapi ragam agama dan sebagainya ya, sehingga hal-hal seperti ini menjadi sangat riskan ya kalau dibiarkan ya, apalagi kita bicara dalam konteks sebagai PNS ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Yang berikutnya yang menjadi perlu kehati-hatian dalam rangka isu kontemporer dan lingkungan strategis adalah terkait dengan tindak kriminal, yaitu money laundering ya. Money laundering ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih aktivitas ya, jadi orang terkadang kan ya sering ya, misalnya dulu kan yang terkenal buat mengamankan uang di mana, negara mana dulu yang terkenal? Pada ingat nggak? Surganya para Swiss, Pak. Panama. Di Panama, Swiss ya. Iya. Ya, jadi surganya orang-orang yang sedang nyuci duit ya. Duit kok dicuci ya? Ya. Jadi ini ada yang uang haramnya disimpan di bank di luar negeri ya, ada yang dialihkan ke katakan properti, aset gitu ya. Ada yang diatasnamakan anggota keluarga dan sebagainya. Nah, ini menjadi ya mungkin kalau teman-teman di BPS kecil melakukan seperti ini. Ya, artinya bicara peluang jahat ada tapi kecil karena sedikit ya uangnya ya, banyak nggak kira-kira kalau survei sampai jutaan nggak dapatnya? Enggak ya. Siapa yang sudah pernah survei nih? Mbak siapa namanya nih? Mas Tri ini pernah survei tuh? Pernah jadi petugas survei? Ya, Pak. Pernah. Banyak nggak dapatnya duitnya? Ya, enggak sih, Pak. Enggak juga. Enggak sampai jutaan gitu, Pak. Ya, nggak sampai dicuci lah duitnya ya. Iya, Pak. Ya, jadi tapi artinya bahwa bicara peluang ini ada, makanya kita perlu hati-hati, perlu waspada bagaimana teman-teman dalam hal-hal yang sifatnya ini kan godaan-godaan ya. Bisa jadi misalnya Mas Tri ini mohon contoh-contoh enggak ini kan di daerah tiba-tiba ada pengadaan motor atau mobil gitu kan. Nah, mau nggak saya kasih fee 5% misalnya gitu kan. Seperti tadi godaan-godaan seperti itu selalu ada sepanjang kita memang dalam posisi pengambil keputusan. Nah, kalau nggak tahan ya tadi ya layaknya OTT kan, dikasih hadiah jaket orange ya. Oke. Mas Ananda Bayu. Ya, Pak. Kenapa sih money laundering ini berbahaya, Mas? Yang pasti itu akan merugikan negara sih, Pak. Oh, kenapa negara rugi? Ya kan uangnya tidak dipakai untuk yang semestinya gitu loh, Pak. Iya. Iya, oke. Jadi ini ada ini ya, yang dirugikan negara ya, karena perolehannya dengan tidak benar. Oke, makasih. Mas Indra. Iya, Pak. Indra Budiman. Di tempat kamu bekerja di kabupaten mana? Pegunungan Bintang, Pak. Oke. Ada yang nyuci uang nggak di sana? Mohon maaf, Pak, terputus. Nggak ada yang nyuci uang di sana? Ada money laundering nggak di sana? Sampai sekarang saya belum tahu ada yang seperti itu, Pak. Tapi laundry kan ada laundry kan? Ada, Pak. Dan laundry juga nggak ada di tempatmu? Ada ya. Pak, tapi mahal. Oh gitu. Ya, jadi ini salah satu modus kriminal ya dalam peluang sebagai pejabat publik ya, teman-teman kan nanti dalam perjalanan bekerja berkarir itu kan peluang untuk mencapai karir tertinggi kan peluangnya sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan memahami hal-hal yang sifatnya tadi nyata menjadi godaan, teman-teman sudah bisa meminimalisir terjadinya serangan-serangan kepada diri sendiri, keluarga. Ini
Money laundering memang sudah apa ya, ya tadi karena sudah melibatkan banyak negara dan sebagainya, akhirnya tidak menjadi mudah ya, menjadi kadang-kadang harus ada Interpol gitu dan sebagainya. Itu yang dari sisi apa namanya, penanganannya juga menjadi rumit. Nah, yang berikutnya adalah proxy war ya. Ya. Jadi satu pendekatan, jadi kalau perang ya, tapi perang ada yang perang secara fisik ya, tonjok-tonjokan, pakai senjata, ada enggak ya. Ya kalau kita melihat sekarang misalnya, kira-kira kalau kita misalnya gini, teman-teman kalau pakai HP tuh apa tuh namanya tuh? Mbak Ayu HP-nya apa Mbak? Mereknya apa? Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Samsung Pak. Samsung ya. Samsung tuh Samsung, bikinan mana Pak. Mbak? Samsung bikinan mana Mbak? Iya Pak, Samsung. Iya, buatan mana? Buatan Indonesia atau bukan? Korea Pak. Korea ya. Oke. Korea Pak. Oh, Korea ya. Oke. Ya, jadi hampir semuanya teman-teman. Maaf Pak, suaranya lambat. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi salah satu instrumen yang dijadikan sebagai sebenarnya terjadi tadi penjajahan ya, terjadi penguasaan atas ya katakan perekonomian, salah satu tadi memang tidak diserang secara fisik ya, tidak ada senjata balistik ke kita, tidak ada tentara yang nyerang ke kita, tapi dari tadi katakan penguasaan teknologi ada di mereka. Makanya salah satunya tadi hedonisme ya, tingkat bermewah-mewahan itu salah satunya tadi dengan jebakan-jebakan ini menjadi proxy ya, orang mungkin terjebak dengan konsumerisme ya, semuanya yang branded, belinya di luar negeri semua gitu. Oke, Mas Januar. Halo Mas Januar, dengar suara saya? Iya Pak. Ya. Apa Mas yang bisa dijelaskan coba bahwa pendekatan proxy war itu bisa melalui soft power dan hard power? Gimana Mas menjelaskannya Mas? Mas Januar. Terus Pak, suaranya bisa diulangi lagi Pak? Ya, salah satu pendekatan di dalam proxy war itu melalui pendekatan yang ya lemah lembut ya, yang soft ya, soft power maupun yang hard power. Gimana Mas menjelaskan? Halo? Iya Pak. Dengar nggak Mas Januar? Dengar. Ya, coba gimana Mas? Menurut saya Pak, kalau yang soft power kan dia dikendalikan dari sisi ekonominya Pak. Ya. Mungkin dari pemasukan importnya, ekspornya, atau mungkin dari nilai tukar rupiahnya seperti itu. Ya. Kalau dari hard powernya itu bisa jadi dari kekuatan militernya atau kekuatan politiknya di negara tersebut Pak. Ya. Dipengaruhi oleh negara lain itu. Ya. Kalau misalnya dalam konteks yang lebih kecil, kira-kira bisa nggak diilustrasikan, diberikan contoh? Misalnya untuk lingkup kebutuhan BPS misalnya, bisa nggak diilustrasikan? Apa kira-kira yang bisa menjadi contoh konkret? Ada nggak? Mungkin ketika terjadi mungkin pengadaan barang atau ya, halo. Mana Januar suaranya? Halo? Putus ya Januar? ya Pak. Kedengaran nggak suaranya? Suara saya? Putus-putus kamu tadi. Coba jelaskan yang soft power sama hard power. Maaf Pak. Putus ya? Iya. Oke. Kalau putus saya ganti ini aja si Wade. Halo? Dengar suara saya? Halo.
Ya, tadi kan ya kalau bicara proxy war misalnya di luar negeri dengan kita kelihatan, tapi kalau misalnya contoh yang konkret lah kecil ya di unit kerja tadi misalnya pengadaan barang tuh. Gimana kira-kira? Coba sambung ceritanya. Halo? Putus lagi? Oh, kelihatan sinyalnya nggak stabil nih, malah hilang dia. Oke. Oke, Mbak Kila aja nih, Kilya. Dengar nggak suara saya? Iya, agak Kedengaran? putus-putus. Oke, kelihatannya nggak pada stabil nih ya. Oke. Nggak dengar ya? Lumayan, Pak. Ya. Ya, tadi kan contohnya tadi katanya kalau di lingkup kecil misalnya tadi pada saat pengadaan barang jasa, gimana tadi diterusin masih dengar nggak? Bisa menjadi contoh terjadinya proxy war tadi? Gimana, Pak? Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Oke. Mbak Jandriana, dengar nggak suara saya? Iya Pak, Halo? dengar Pak. Ya. Oke, jadi proxy war tadi kan contohnya misalnya tadi negara lain bagaimana menggunakan katakan produk teknologinya atau produk yang dijual seperti tadi misalkan Samsung atau merek-merek lain. Pak, tadi terputus Pak. Ya nggak apa-apa nih, saya mau nanya ke siapa tadi? Ya, Pak. Jandriana. Jandriana. Gimana Mbak kira-kira? Mbak Jandriana kira-kira kalau di unit kerja tadi masalah pengadaan barang dan jasa itu bisa menjadi contoh nggak yang memberikan kemudahan kepada orang, di situ juga bisa terjadi proxy war gitu kan? Seperti apa? Ya sih paling pengadaan barang gitu sih Pak dari satu pihak gitu mungkin Pak yang memang sudah sering kerjasama. Ya. Jadi bisa diilustrasikan hal kecil bisa jadi karena dia ada kepentingan, dia mendominasi spesifikasi barang, misalnya pengadaan tentang laptop, pengadaan tentang publikasi, pengadaan yang lain ya, itu juga bisa jadi. Jadi menggunakan kekuatannya sehingga dia menjadi superpower, tidak tergantikan oleh yang lain, sehingga hal-hal yang kemungkinan terjadi penyalahgunaan semakin besar. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya termasuk dengan ini masalah komunikasi massa ya, mass communication, hate speech ya. Kan biasa ya, kalau sekarang di medsos ya, di Facebook, Instagram, WhatsApp itu kan begitu luar biasa ya. Ketika pilkada, ketika ya macam-macam ya, ada ujaran kebencian dan sebagainya. Ini juga bagian dari tadi teman-teman jangan sampai ikut-ikutan gitu kan. Makanya nanti teman-teman kan dapat yang namanya mata pelatihan aneka ya. Di sana kan nanti ada sopan santun gitu ya. Sopan santun tuh nanti salah satunya menjadi bukti teman-teman itu kalau bicara tidak asbun ya, tidak mengagitasi orang, tidak memprovokasi orang, tidak membuat orang dalam posisi yang dibully gitu ya. Jadi ujaran-ujaran kebencian, marah itu teman-teman nggak boleh gitu kan. Jadi kalau mau diskusi ya diskusi yang memang bijak, santun. Makanya tadi di dalam satu unsur modal insani harus tadi ada ketabahan gitu. Kalau terjadi diskusi yang beda dengan pimpinan ya sabar saja gitu kan. Ketika menemukan karena teman-teman baru jangan terlalu akrobatik gitu kan, menggunakan bahasa-bahasa yang sarkasme ya, kasar gitu ya, seperti itu. Nah, ini menjadi potensi terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran ya kalau teman-teman sebagai seorang ASN tidak mampu memfilter ini kan. Ya tadi misalnya Mas Rifki marah sama Mbak Amrita kan,
Marahnya sampai ngegas gitu ya, kan nggak boleh kan, harus slow saja gitu kan. Jadi nanti banyak hal yang terprovokasi kalau kita nggak punya benteng ya. Jadi modal insani tadi sebagai salah satu benteng supaya teman-teman dalam hal lingkungan, apakah lingkungan individu, lingkungan keluarga, sampai lingkungan global ya, bisa dipastikan teman-teman punya daya benteng yang kuat ya, mempunyai tingkat kedewasaan yang tinggi. Karena sekarang kan sangat mudah ya, misalnya sekarang kalau bicara sensus penduduk, misalnya bicara tentang pertumbuhan ekonomi ya, kan pernah dengar nggak pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh diserang ya oleh beberapa baik oleh peneliti kita maupun di internasional, kok pertumbuhannya sekitar 5% terus gitu ya, kayaknya ada sesuatu yang tanda petik direkayasa gitu ya. Nah ini kan kalau kita ya teman-teman dalam posisi sebagai pegawai BPS nggak mampu memberikan sikap, itu kan bisa ikut-ikutan menghujat BPS. Oh, iya BPS memang hitungnya tidak menggunakan metodologi yang transparan misalnya kan. Atau misalnya inflasinya kok rendah terus. Oh ya memang ada manipulasi gitu kan. Nah, itu jangan sampai ujaran-ujaran kebencian ini muncul dari teman-teman gitu. Karena ini sangat menjadikan nilai negatif ya, merugikan teman-teman. Jadi teman-teman yang fresh graduate, smart millennial harus punya daya nalar yang tinggi gitu. Jangan kan beberapa kali ya dulu ada kakak kelas kalian yang terlalu heboh ya berkomentar di Facebook gitu kan, menyalah-nyalahkan BPS gitu kan. Ya sekarang misalnya ada juga yang misalnya terkait dengan sensus penduduk 2020 gitu kan, mungkin ada yang komentar macam-macam ya. Nah itu teman-teman juga perlu memfilter itu semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mbak Bergita, halo, bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Bergita, kok nggak dari tadi nggak berkedip nih? Dengar nggak suara saya? Putus-putus Pak, tadi jaringannya sempat hilang. Wah, ini banyak yang tidak stabil nih ya. Oke, Mas Radit. Yang nanya siapa nih? Ya. Ya silakan. Mana yang tanya tadi? Silakan yang mau tanya. Saya Pak. Ya. Ini suaranya kencang banget nih. Kamu giliran nanya kencang, giliran ditanya suaranya hilang. Ya nggak apa-apa, canda. Silakan bertanya. Masuk ya Pak suaranya? Ya, terang. Suara sama wajahnya terang. Oh iya. Saya mau tanya tentang apa tadi yang perilaku korupsi itu kan